Selamat malam. Di teman tidur kali ini bakal nyeritain cerita seru nih. Khususnya buat kalian para pecinta kucing. Yang pastinya kalian bakal suka sama alur cerita kali ini nih. Judul filmnya adalah Meo. Nah, film ini sendiri nyeritain ada sebuah planet yang bernama Meo yang dihuni oleh para kucing. Karena ada masalah di planet tersebut, akhirnya mereka semua berencana untuk menjajah manusia di bumi. Nah, buat kalian yang mau tahu keseruan lengkapnya, pantengin terus alur cerita berikut ini, oke? So, sebelum lanjut nih, seperti biasa, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Di awal cerita, ada planet kucing yang bentuknya itu kepala kucing. Planetnya itu bernama Meo. Setiap hari di planet Meo ini sering terjadi bencana meteor yang ngebuat kucing-kucing di sana menjadi cemas. Nah, akhirnya mereka semua memutuskan untuk mengungsi nih. Ceritanya yang diincar tuh adalah planet bumi. Soalnya udah dari dulu diceritakan mereka sering mengintai bumi. Dan pengintai-pengintai yang ditugaskan tidak pernah kembali tuh dari bumi. Di planet Meo itu sendiri punya seekor raja yang memimpin para kucing. Nah, lalu diperlihatkan seekor kucing yang muncul sebagai kesatria kucing berbulu biru yang namanya adalah Puding. Di sini si kucing puding ini ditugaskan raja untuk ke bumi dan mengumpulkan para pengintai yang sudah lama berada di bumi untuk mengadakan penyerangan terhadap makhluk di bumi. Setelah itu si raja ngasih nih sebuah senjata rahasia ke si puding. Bentuknya itu kayak liontin jimat gitu deh pokoknya. Nah, gunain jimat ini tuh biar kekuatan si puding ini tetap bisa digunain waktu ada di bumi. Yang dimana otomatis nih kalau jimatnya hilang si puding bakal nggak punya kekuatan tuh guys. Singkat cerita si puding langsung OTW nih ke bumi pakai pesawat tuh. Kemudian scene berpindah ke sebuah studio TV, diperlihatkan nih ada seorang pria yang lagi debut sebagai komentator bola. Tapi nih kok jadi komentator bola ngomongnya cepet banget ya. Waduh. Orang-orang satu studio bingung nih ngelihat dia ngomongnya terlalu cepat. Akhirnya si produser minta dia buat keluar karena kesel. Cuma di sini dia minta kesempatan buat ngulangin lagi nih. Dikirain sih bener ya. Taunya dari yang tadi ngomong kecepatan malah kelambatan dong. Ketawa ngakak deh tuh satu studio. Oh iya, pria ini namanya Go Leu. Dia ini mantan pesepak bola top loh yang baru banget pensiun tahun lalu. Nah, si Leu ini setelah pensiun bikin usaha jual beli barang yang katanya berteknologi canggih. Cuma kayaknya malah barang-barang aneh deh yang dijual. Di sini juga diperkenalkan istrinya Leu yang bernama Zhou yang bekerja sebagai artis. Cuma apesnya selalu kebagian peran yang gak penting nih. Nah, terus ada Yohou, anak cowoknya Leu. Dia bercita-cita ingin jadi sutradara terkenal. Hobinya bikin video ala-ala YouTuber gitu. Cuma nih pas di post lah kok nggak ada yang nonton. Nah, lalu ada Yoyo, anak ceweknya Leu. Dia mengalami masalah di kakinya sejak lahir, yang menyebabkan dia sering dibully nih di sekolahnya. Bahkan sampai nggak ada yang mau temenan sama dia. Suatu hari Yoyo pergi nih ke taman sendirian. Terus dia menatap awan sambil berdoa kepada dewa, berharap dia punya teman sejati. Lalu awan berubah menjadi bentuk kucing. Nah, yang bersamaan dengan puding yang hampir sampai di bumi. Apesnya nih, waktu dia melewati atmosfer bumi, dia lupa ngecek cuaca. Dan pesawatnya kesambar petir, lalu mengalami kerusakan. Nah, lucunya nih, dia ikut kesetrum tuh, sampai-sampai jimatnya kelepas dan terjatuh. Dia dan pesawatnya juga ikut jatuh di suatu tempat. Kemudian diperlihatkan Leu yang sedang sebal karena gagal menjadi komentator nih. Di saat kesal, tiba-tiba temannya nelpon. Dia meminta Leu untuk menjaga kucing orennya. Sebagai upahnya si Leu ini dijanjiin untuk melatih sebuah tim. Ya udah, Leu senang dan menerimanya. Malam harinya tiba, si puding masih nyari jimatnya nih. Terus dia ngelihat ada rumah yang di bagian atapnya itu ada payung warna-warni persis yang dia lihat waktu dia jatuhin jimatnya. Nah, yang lucunya nih, puding nyoba langsung terbang. Cuma jatuh. Ya iyalah, kan dia nggak pakai jimat, otomatis kekuatannya nggak berfungsi. Ternyata rumah yang puding datangi itu adalah rumah temannya Leu yang tadi nitipin kucing peliharaannya yang bernama Sicily.
Pada saat itu si Puding mulai ngerasain pusing tuh. Terus dia ingat perkataan si Raja Kucing kalau dia kehilangan jimatnya, dia harus nyerupain makhluk bumi yang serupa dengannya, yaitu kucing. Agar bisa bertahan hidup, kalau enggak tubuhnya si Puding bakal hancur nih. Di situ Puding ngeliat ada kucing oranye lagi ada di bagasi mobil tuh. Dia ngedekat sementara si Lewu dan temannya asik ngobrol di dalam mobil. Di sini matanya Puding jadi merah dan Sisili juga nih. Puding langsung berubah bentuk jadi kucing oranye, sementara Sisili yang asli langsung pergi aja tuh. Di situ temannya si Lewu bilang harus ngejaga kucingnya dengan baik. Kalau ada apa-apa si Lewu harus tanggung jawab nih. Lalu si Lewu keluar buat ngambil si kucing. Lewu kaget tuh ngelihat kucingnya udah gede banget. Dia panik dan langsung ngetok-ngetok mobil temennya, tapi temennya nggak ngegubris, malah langsung pergi aja. Di situ Lewu ketakutan, dia coba balik badan dan terkejut. Si Puding berubah wujud jadi kucing oranye jumbo guys. Nah terus si Puding dibawa pulang nih ke rumah Lewu. Istrinya Lewu langsung pingsan waktu ngeliat si Puding. Ya iyalah ngeliat kucing segede gaban. Sementara itu si Puding kaget ngelihat dirinya sendiri jadi kucing yang gendut di kaca. Si Puding ngajak berantem tuh tiba-tiba, terus ngeluarin kekuatan lasernya. Semuanya dilaser sampai gosong. Dia pun ketawa jahat, tapi nih ternyata si Puding cuma imajinasi doang. Terus si Lewu ngebujuk istrinya buat sementara ngerawat kucingnya. Dan dikenalkan nama kucingnya adalah Sisili. Yoyo pun senang merasa doanya dia terkabul. Singkat cerita nih, Sisili manggil semua sesepuh kucing yang ternyata sudah lama ada di bumi. Cuma lucunya cuma Puding doang nih yang ukurannya jumbo. Di sini Sisili protes bahwa planet Meo lagi dalam bahaya. Kok mereka di sini malah asik sendiri? Sisili lalu mengajak semuanya bergabung untuk menguasai bumi. Salah satu sesepuh bilang, tinggal di bumi sangat nyaman karena di sini manusia sangat memanjakan mereka. Sesepuh lain juga bilang, penyerbuan itu sangat melelahkan. Dengan bersikap imut seperti sekarang aja, udah cukup buat mereka hidup nyaman. Dan mereka bilang ke Puding, suruh Paduka Raja untuk ke bumi mencari tuan yang baik. Di situ Sisili nggak terima tuh karena jati diri kaum Meo bisa hilang. Dia akan membuktikan ke semuanya dia bisa menguasai bumi. Caranya dengan memecah belah keluarga. Waktu Puding di rumah sembari memegang pisau, dia berniat ingin berbuat yang enggak tuh ke keluarga Lewu. Pertama dia pergi nih ke kamarnya Lewu. Malah diserang balik dong. Dia kaget ketakutan dan sampai jatuh tuh. Ternyata istrinya Lewu lagi ngigo guys. Kemudian Sisili pindah nih ke kamarnya Yoho. Waktu selimutnya dibuka ternyata Yoho juga ngigo. Sambil memegang senjata mainan dia pun ditembak. Terus kakinya nginjek kabel listrik sampai kesetrum deh dia. Lanjut nih si Sisili ke kamar Yoyo dan udah siap-siap ngeluarin cakarnya. Tapi si Yoyo berbalik dan sadar dan menyuruh Sisili tidur. Kalau tahu dia di situ, Sisili bakal diusir sama ibunya. Karena Sisili juga kecapean bawa badannya yang segede gitu, akhirnya dia tidur dan mulai lagi besok. Keesokan harinya dia menjalankan rencana kedua. Dia diam-diam pergi ke dapur dan menaruh sebuah racun ke masakan mereka. Sisili santai tuh sembari makan permen dan ngeliatin dangdang yang berisi racun tadi. Tapi ternyata keluarganya Lewu malah mesen pizza. Zhao lalu ke belakang, rupanya ngambil masakan yang dikasih racun tadi. Ternyata nih, itu masakan daging salmon yang memang dibuat untuk Sisili. Dia pun terkejut, Zhao pun mau nyuapin Sisili langsung nolak dan kabur tuh dia. Singkat cerita, suatu malam ada pencuri dan mereka disekap tuh semuanya. Lalu Sisili datang, tapi semuanya nyuruh Sisili pergi biar nggak disekap juga. Sisili di situ ngerasa khawatir, matanya berkaca-kaca dan pergi. Lalu si pencuri menyerang mereka dan meminta uang. Lalu Sisili muncul lagi nih, ngelihat Sisili, pencuri tertarik buat bawa Sisili untuk dijual. Mereka lalu tertawa dan boom, Sisili menonjok kedua pencuri itu hingga modar. Lalu mereka pun berterima kasih sama Sisili dan Sisili merasa aneh kok malah ngerasa bahagia. Sejak itu Sisili jadi suka keluarga Lewu dan akrab. Suatu hari Lewu ngejemput Yoyo pulang. Di waktu yang bersamaan gurunya Yoyo datang yang bernama Lee. Ternyata dia ini fans banget sama Lewu. Lalu tangannya Lewu dipegang tuh. Dia kagum ngelihat tangan yang menahan bola yang udah gak kehitung jumlahnya. Lalu Ibu Lee meminta bantuan kepada Lewu untuk hari olahraga sekolah. Lewu pun langsung mengiyakan. Di waktu yang sama Yoho mendapatkan telepon bahwa videonya dia yang menampilkan Sisili banyak yang nonton. Dan Yoho ditawarkan menjadi bintang iklan tuh. Dia memberitahu orang tuanya.
Singkat cerita mereka syuting tuh. Sisili banyak banget syuting iklan sampai dia terkenal banget. Banyak juga yang minta foto saat dia syuting Keras Sakti. Nah, ketika dia lagi syuting boxing, waktu adegan Sisili berantem sama Lewu, gak sengaja lampu syuting tuh jatuh. Tapi si Lewu ngedorong Sisili biar dia gak kena lampunya. Alhasil kakinya si Lewu jadi kena. Sisili pun terharu, Lewu terluka karena menyelamatkannya. Hari itu Lewu sedang menunggu produser iklan nih. Tiba-tiba ada yang menghampiri dia dan menawarkan peta yang katanya kalau ketiga peta itu digabungkan akan mengarahkan kepada peta harta karun emas peninggalan dinasti Ming. Nah, si pria lalu menghitung harta karun yang akan didapat yaitu sebesar 370 juta dolar. Dengar itu Lewu terkejut. Lalu pria dan wanita di belakang pria tersebut berebut untuk membeli peta harta karun. Namun si pria menjawab hanya akan menjualnya kepada Lewu sebesar 3 juta dolar saja. Di rumah Zhao ditelepon oleh pihak bank kalau semua tabungannya sudah ditarik oleh suaminya. Lalu Lewi berjalan nih kegirangan sambil membawa uang. Sedangkan Zhao bergegas mencari di mana keberadaan Lewu. Dilacak deh tuh pakai GPS. Lalu Lewu datang ke tempat tadi pria yang menawarkan peta dan memberikan uangnya. Di waktu yang bersamaan, Bu Guru Li menghampiri Lewu karena tadi melihat Lewu masuk ke dalam restoran tersebut. Dan mereka bertiga mengira itu istrinya Lewu. Nah, Zhao datang nih nanyain uangnya ke si Lewu. Dengan polosnya Lewu menjawab uangnya sudah dibeli buat beli peta. Si Zhao ngomel-ngomel deh tuh ketiga orang tersebut dan bilang kalau dia istrinya Lewu dan mau uangnya itu dibalikin. Nah, lucunya pria-pria tersebut bilang nih bukannya istrinya Lewu yang ini ya sambil menunjuk si Bully. Lalu si Zhao kesel langsung nonjok ibu Bully deh tuh. Nah, di waktu yang bersamaan ada berita 3 wajah penjahat yang banyak melakukan penipuan. Ternyata wajah 3 pria itu adalah mereka semua. Ketiga pria itu pun langsung kabur nih. Nah, si Zhao langsung ngomel-ngomel nih, orang uang susah malah dikasih ke penipu. Si Lewu di sini malah nyium si Zhao lagi tuh, dengan harapan ya bisa baikan lagi. Nah, di sini tuh yang bikin sedih adalah si Zhao bilang uangnya itu tuh buat operasi si Yoyo. Dan kalau nggak secepatnya dilakukan operasi, kakinya Yoyo bakal cacat seumur hidup loh. Lalu mereka semua pergi. Nah, di sini si Sili pun juga ikut sedih nih. Dan akhirnya dia tahu kenapa keluarganya Lewu ini sangat terobsesi sama uang. Nah, pada malam harinya si Lewu merenung. Kelainan tulang kakinya Yoyo ini membutuhkan operasi yang tepat. Nah, biayanya ini mahal banget, yaitu 5 juta dolar dong. Si Lewu hanya bisa menyesali kejadian tersebut. Besoknya di sekolah ada pengumuman olahraga lari satu keluarga. Kemudian lalu Yoyo pulang mencari ayahnya, tapi nggak ada di rumah. Adanya cuma si Sili dan si Yoyo memeluknya. Si Yoyo di sini curhat kalau dia ingin keluarganya ikut lomba lari. Dan ternyata si Lewu nggak kelihatan di rumah karena sedang mabok dan teler. Yoyo bilang seluruh murid mengajak keluarganya lomba. Tapi Zhao lagi marah-marah nih sama Lewu, dia nggak mau ikut lomba. Akhirnya si Lewu ditarik tuh sama si Sili dan diajak ke lapangan gitu. Si Lewu bangun tuh akhirnya. Si Sili udah siap dengan bolanya. Lewu lalu nengok dan di belakangnya ada foto keluarganya. Di sini Lewu pun terlihat terharu. Si Sili mau menendang bola. Nah, si Lewu ini udah siap-siap tuh. Dan karena memang si Lewu ini mantan kiper top Hong Kong, bolanya ditepis dengan mudah sama si Lewu. Sampai akhirnya dia terjatuh dan si Sili mendekat ngasih hasil gambarnya si Yoyo yang bertuliskan, "Ayah, tolong ikut lomba lari 4 kali 100 meter besok." Di rumah si Sili sedih nih karena rumahnya yang biasanya ceria jadi sepi. Dan dia berharap keluarga ini kembali seperti dulu. Lalu si Sili keluar teras dan dia melihat ada sinar-sinar di atas pohon. Yang ternyata itu adalah jimatnya yang waktu itu jatuh. Si Sili pun senang tapi juga bingung mau digunain buat apa jimatnya. Sedangkan dia udah gak ada niatan lagi tuh buat menyerang bumi. Dan di sini terlihat si Sili punya ide bagus tuh. Sampailah di hari perlombaan, semua berlomba dengan gembira, tapi Yoyo hanya terdiam melihat yang lain bersama keluarganya dan dia sendirian. Yoyo pun sedih sambil melihat jalan berharap orang tuanya datang. Nah, di sini kakaknya datang nih dan mengajak Yoyo pergi aja, tapi dia nggak mau tuh. Dia akan lari tanpa ayah dan ibu. Saat itu Lewu datang, istrinya pun datang juga nih. Lewu pun mengajak istrinya dan ingin bertemu Ibu Li, mau menunjukkan dia nggak ada hubungan apa-apa. Nah, namun Zhao marah ini bukan karena itu, tapi marah karena Lewu sering banget ditipu.
Leo menjelaskan dirinya mudah tertipu karena ingin mendapatkan uang dengan mudah. Ya, buat operasi si Yoyo. Akhirnya perlombaan lari dimulai nih. Mereka pun berlari tapi cuma Yoyo yang kesusahan sampai terjatuh. Keluarganya menolongnya dan Yoyo berkata kepada mereka sambil sedih, "Jangan bertengkar lagi karena uang lagi ya." Yoyo ingin keluarganya bahagia. Ibunya berjanji gak akan bertengkar lagi dengan ayahnya. Nah, di sini orang-orang pun bertepuk tangan ke Yoyo. Lalu Yoyo melihat ada Sicily dari jauh menontonnya. Mereka pun akhirnya menemui si Sicily. Di sini Sicily lalu mengajak mereka bergandengan tangan. Kemudian tiba-tiba ada suara yang ternyata adalah suaranya Sicily. Lalu Sicily bilang, "Aku itu sebenarnya dari planet Meo. Dan sekarang aku menggunakan senjata rahasia yang ngebuat aku bisa berbicara." Kemudian Sicily berkata kepada Yoyo. Berkat Yoyo, Sicily tersadar senjata terkuat manusia adalah cinta dan bilang terima kasih kepada Yoyo. Sicily juga bilang ke Leo, "Kau ayah yang baik, melindungi keluarga sesuai kemampuanmu. Tapi kau harus sedikit dewasa." Lalu Sicily berkata ke Zhao, "Kau ibu yang galak, tapi kau juga ibu yang baik. Cobalah lebih lembut." Sicily juga berkata kepada Yoho, "Kejarlah cita-citamu. Kau akan menjadi sutradara yang handal." Di sini Sicily pun pamit, mau meninggalkan bumi dan mereka akan melupakan Sicily. Nah, tapi kata Leo nggak boleh, soalnya bisa dimarahin nanti sama temennya. Singkat cerita, lalu ada pengumuman lomba estafet yang akan segera dimulai. Yoyo bilang sama Sicily buat nunggu. Lalu semuanya bersiap untuk berlomba. Yoho lari duluan, tongkat diberikan kepada ibunya. Lalu ke Leo. Kemudian Leo lari sekenceng-kencengnya, nggak kekejar tuh karena dia kan mantan atlet kali ya. Nah, sampai nih ke Yoyo. Yoyo lari dengan semangat tapi tertinggal jauh tuh. Yoyo tetap berusaha dan semua orang menyemangatinya. Dia nggak akan nyerah. Nah, di sini yang lainnya udah finish. Anehnya nih, alat bantu kakinya tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba Yoyo lari dengan lancar. Akhirnya sampai finish nih. Semua orang pun memberikan tepuk tangan. Dia melihat ke arah Sicily tapi nggak ada. Ternyata Sicily sudah pergi. Dan tadi sebenarnya sebelum lari si Yoyo dikasih jimat guys. Dan Sicily pun berpesan, "Larilah dengan semangat." Sicily pun dijemput pesawat lalu dia pun pergi. Semua senang melihat Yoyo. Lalu ada pesawat datang dan mengeluarkan cahaya biru. Ternyata itu adalah cahaya untuk membuat orang lupa kenangan Sicily waktu di bumi. Kemudian sesampainya di sana, Sicily berkata kepada sang raja bahwa bumi gak cocok buat ditinggali karena mereka mempunyai senjata bernama cinta yang membuat kaum Meo menyerah dan jangan sampai ke sana. Puding pun dinyatakan gagal menjalankan misi. Wujudnya tidak akan kembali selamanya. Dia juga dihukum menggali kentang seumur hidup. Yang anehnya nih, dia malah berterima kasih dengan hukuman tersebut. Tiap dia kangen dengan bumi, dia menatap langit dan membayangkan salah satunya adalah bumi. Tiba-tiba nih, ada pesawat datang yang ternyata adalah para anjing dari planet Guk-Guk. Mereka mampir ke planet Meo untuk mencari makanan. Yang ternyata setelah mereka mencari makanan, mereka akan melanjutkan perjalanan ke bumi. Dengar bumi, Sicily pun semangat. Mereka akan dikasih kentang, tapi syaratnya Sicily harus ikut ke bumi. Akhirnya mereka setuju. Nah, Sicily OTW nih ke bumi. Singkat cerita, Sicily sampai di bumi dan membunyikan lonceng rumahnya Leo. Leo pun keluar dan mereka semua pun ketakutan melihat Sicily. Tahu-taunya pintu dibuka dan langsung mereka pun keluar menyambut Sicily. Ternyata mereka nggak lupa guys, mereka semua dipeluk dan senang karena merindukannya kembali. Ternyata cahaya biru itu hanya menghilangkan ingatan di otak, bukan menghilangkan kenangan. Sedangkan kenangan Sicily bukan hanya di otak, melainkan di hati. Singkat cerita, mereka sedang makan malam. Ada berita bangsawan yang akan memberikan 100 juta dolar untuk orang yang bisa menemukan peta sejarah. Nah, peta sejarah ini adalah peninggalan dinasti Ming yang hilang dicuri oleh ketiga orang waktu itu. Dengan berita tersebut, keluarga mereka semuanya senang karena petanya asli loh guys, dan mereka langsung aja tuh nyari di mana disimpan petanya. Kalau memang sayang, gak usah